Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim nabiyina mujahidi syahid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a jihadahu wa ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk hadir menghadiri salah satu kewajiban kita, sholat Jumat berjamaah di Jumat awal Syawal, Jumat pertama setelah Ramadan. Tentunya tidak salah ketika hati mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal-amal kita, sesederhana apapun, sekecil apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, menjadi catatan amal soleh kita yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan juga dengan harapan Allah mengampuni, menghapuskan sebesar apapun, sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang ulama yaitu Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani membagi dua tentang safar atau tentang perjalanan. Yang pertama safar fid dunya, dan kedua safar minad dunya, perjalanan di dalam dunia. Artinya aktivitas kita masih seputar di dunia. Dan juga safar minad dunya, yaitu safar meninggalkan dunia, pergi dari dunia ini. Karena pada hakikatnya itulah perhidupan kita, perjalanan. Dan dua perjalanan itulah yang kita lakukan, yang pasti akan kita lakukan, kita jalani. Tentunya ada perbedaan dan persamaan antara dua safar ini. Mudah-mudahan uraian sederhana yang disampaikan nanti menjadi motivasi kita untuk mempersiapkan bekal terbaik safar-safar kita. Kita ambil contoh paling kecil saja. Safar yang kita lakukan di dunia, yaitu mudik.
mudik, mungkin di antara hadirin juga yang hari ini sedang mudik ke keluarganya. Ya, jadi hari ini tempat ini tempat mudiknya, atau mungkin yang biasa hadir juga sedang mudik gitu kan, ke tempat asalnya. Nah tentunya ketika akan melakukan perjalanan kita tidak bisa sembarangan. Ada bekal yang harus disiapkan, ada logistiknya. Tentunya agar kita nyaman di perjalanan, ya. Karena walaupun senyaman-nyamannya di perjalanan, Rasulullah menyebutkan bahwa safar itu adalah sepotong kecil dari azab. Artinya pasti tidak nyaman begitu. Pasti tidak nyaman. Makanya kita akan mempersiapkan bekal terbaik begitu. Mulai dari makanan kita siapkan, kendaraan kita siapkan. Diupayakan yang terbaik karena tadi untuk menjaga kenyamanan kita dalam perjalanan. Belum cukup itu, uang pun kita siapkan. Makanya ada tuh yang khusus nabung hanya untuk mudik, ada banyak dari kita ya. Tak masalah sebenarnya, karena memang itu salah satu syarat perjalanan. Kemudian belum cukup juga dengan uang di saku, kita siapkan juga ATM. Harus dipastikan rekening kita penuh. Belum cukup itu juga HP, barangkali dengan kuota yang difulkan ya, supaya nanti tadi agar perjalanan kita nyaman ya. Belum cukup itu juga kita simpan nomor-nomor penting agar kalau ada apa-apa di perjalanan mudah kita hubungi kalau mengalami kesulitan. Pasti dipersiapkan bekal terbaik, persiapan terbaik. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ya ketika di perjalanan atau nanti di tempat tujuan. Bisa jadi kehabisan bekal, bisa jadi mobil atau kendaraannya mengalami masalah di perjalanan. Ya. Tentunya kalau sudah dipersiapkan akan bisa diantisipasi dan tetap tidak mengurangi kenyamanan perjalanan yang kita lakukan. Nah, lalu apa bedanya dengan itu safar fid dunya? Lalu apa bedanya dengan safar minad dunya? Harus ada logistik yang kita siapkan. Bisa jadi ketika kita di dunia mengalami masalah tadi ketika safar, ketika mudik, ketika di perjalanan, uang masih ada. Ketika makanan habis, mungkin kita cari tempat makan karena uang masih ada. Ternyata sudah habis bekal di saku. Tenang, masih ada ATM nih, bisa kita gesek. Kita ambil uangnya. Ternyata juga habis, rekeningnya macet atau sinyalnya error, tidak bisa diambil. Kita telepon sana keluarga, bisa jadi cing punten pangalangankeun heula engke beres lebaran digantian. Bisa seperti itu, kita bisa minta tolong. Itu di dunia, Pak. Sehebat-hebatnya di dunia, tentunya tidak ada bandingannya ketika kita harus pulang. Kita harus mengadakan perjalanan meninggalkan dunia. Kalau untuk perjalanan dunia saja begitu hebatnya kita siapkan persiapan, perbekalan, maka tentu untuk perjalanan meninggalkan dunia harus ada persiapan yang lebih hebat daripada itu, yang bisa menjamin nyamannya perjalanan kita di akhirat. Minimal ketika di alam kubur kita tetap merasakan kenyamanan. Karena alam kubur adalah miniatur akhirat, begitu kata guru saya. Jika kamu selamat di alam kubur, nyaman di alam kubur, maka insya Allah akhirat pun akan nyaman. Tapi kalau kamu tidak nyaman, ya, tidak aman, tidak selamat di alam kubur, maka ciri-ciri perjalanan nanti di akhirat akan sangat berat. Sangat berat. Nah, ini perlu motivasi kita. Ramadan mengajarkan kita menyiapkan perbekalan safar minad dunya,
perjalanan meninggalkan dunia. Apa yang harus kita siapkan? Makanya Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pasti Pak, kalau hal-hal yang spesial itu dipanggilnya juga panggilan spesial. Orang-orang beriman. Saking spesialnya orang beriman, pasti diberitakannya hal-hal yang sangat penting. Seperti halnya kalau kita ingin memberikan sesuatu informasi yang penting kepada seseorang yang dimana informasi ini sangat istimewa, pasti kita pilih orang-orang yang tidak setiap orang diberikan informasi. Jadi seharusnya ketika kita membaca, mendengar, menyaksikan ada ayat dengan panggilan spesial, itu artinya kita sedang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang spesial. Seharusnya kita pun memposisikan diri sebagai orang-orang yang spesial, orang-orang pilihan. Yaitu apa? Yang segera menyambut seruan itu. Seperti halnya ketika dipanggil melaksanakan saum Ramadan, itu kan spesial ya. Ya ayyuhalladzina amanu, spesial. Bukan orang biasa, bukan muslim biasa. Di situ tidak disebutkan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Sama seperti kita disuruh untuk mempersiapkan bekal. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Takwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari, apa yang akan dilakukannya esok hari. Yang dimaksud esok hari ini adalah perjalanan kita meninggalkan dunia ini. Itu persamaannya Pak. Ada perbekalan, ada logistik yang harus kita siapkan antara safar fid dunya, perjalanan di dunia, contohnya mudik, contoh kecilnya, dan safar minad dunya, pergi perjalanan meninggalkan dunia. Persamaannya yang pertama tadi, sama-sama harus ada perbekalan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tadi persamaannya, kita coba lihat perbedaannya Pak, supaya kita bisa memprioritaskan bekal mana yang harus lebih kita siapkan, bekal perjalanan kemana yang harus lebih kita betul-betul persiapkannya dengan sebaik-baiknya. Perbedaannya yang pertama, kalau mudik dunia bisa direncanakan, bahkan jauh-jauh hari. Bisa jadi hari ini kita sudah merencanakan mudik yang akan datang. Kemah kudukil ya. Kemah kudu mawa THR sakieu gitu kan. Bisa jadi ya. Tapi kalau safar minad dunya ternyata tidak bisa direncanakan Pak. Bahkan dalam beberapa ayat disebutkan baghtatan, tiba-tiba begitu saja. Dan buktinya bisa kita lihat, kiri kanan kita bisa jadi mungkin tahun kemarin yang di samping kiri kanan kita adalah orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kenal. Tapi tahun ini bisa jadi sudah tidak ada lagi, karena sudah melakukan safar minad dunya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kepastian bagi kita, kepastian. Nah itu yang kedua Pak perbedaannya. Safar minad dunya adalah suatu hal yang pasti, bukan pilihan Pak. Kita semua akan mengalami. Contoh kalau mudik di dunia bisa jadi mungkin tahun ini pilih moal mudik, kewet tahun harap, aya nama moal karena persiapannya kurang mungkin ya. Karena mungkin lihat perjalanan ningali mau dina medsos begitu hari H menjelang hari H itu macetnya luar biasa, horeang kayak deui. Kita bisa milih. Tapi ketika harus safar minad dunia kita tidak bisa memilih. Pasti harus berangkat. Siap atau tidak siap, sukarela atau terpaksa kita akan melakukan safar minad dunia.
Mudah-mudahan dua perbedaan tadi bisa menjadi motivasi untuk kita mempersiapkan bekal terbaik. Mempersiapkan setiap detik, setiap saat waktu yang kita lalui adalah bekal untuk melakukan safar minad dunya, agar perjalanan kita menuju akhirat nanti nyaman, selamat dari hal-hal yang bisa membahayakan. Jikalau misalnya logistik tadi ketika perjalanan dunia adalah dengan uang, dengan materi, dengan makanan, dengan ATM, dengan kuota, ya, tentunya tidak salah kalau misalnya seharusnya mulai dari sekarang kita persiapkan logistik perbekalan perjalanan kita menuju kampung akhirat dengan amal-amal terbaik kita. Mulai dari hal yang paling kecil, mulai dari yang paling bisa kita lakukan. Contoh, misalnya mulai dari melancarkan bacaan Al-Quran, mulai membiasakan diri membaca Al-Quran. Jadi evaluasi juga buat kita, sedekat apakah hubungan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan kemarin, Pak. Makanya khotib jadi motivasi kemarin, Pak. Belum pernah sampai 7 kali khatam karena malu. Begitu seminggu ada kunjungan ke sebuah pesantren, Pak. Ya memang pesantren, tapi memang harus dibikin kita malu. Anak-anak di sana seminggu saum itu sudah 7 kali khatam, ada 6 kali khatam, ada yang 5 kali khatam. Walaupun memang programnya seperti itu, tapi jadi kita malu, Pak. Orang khatam seberapa kali gitu kan? Ramadan kemarin. Seharusnya dievaluasi buat kita. Ihtisaban itu berlaku bukan hanya sekedar Ramadan saja, tapi setelah Ramadan seharusnya apa yang kurang di Ramadan kemarin. Kalau taraweh mungkinnya mulai dari hal yang terkecil, yang mudah-mudahan jadi perbekalan terbaik perjalanan kita menuju akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau kekurangan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna al-ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filastin. Allahumma ansurna al-ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansurna al-ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.